Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan Islam juga mengglobal dan mendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah. Aset perbankan Islam sebagai salah satu industri yang paling populer dalam keuangan Islam mencapai 882 miliar US dollar. Berikut merupakan perkembangan ekonomi dan keuangan Islam di Asia Timur, Amerika, Eropa, dan Afrika. Perekonomian dan keuangan syariah di Asia Timur semakin mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi dan keuangan syariah di beberapa negara di Asia Timur. Di Korea Selatan, pada tahun 2016, Woori Bank menjadi bank pertama asal Korea Selatan yang melakukan transaksi dengan sebuah bank Islam. Tahun 2018, Korea mengadakan pertemuan dengan Uni Emirat Arab untuk mengkaji rencana dalam memperluas hubungan bilateral melalui sektor prioritas tinggi yang menjadi kepentingan bersama. Ekonomi dan keuangan syariah di Hong Kong juga mengalami perkembangan. White Finance House Research menyebutkan bahwa tingginya potensi perbankan Islam di Hong Kong membuat Hong Kong menjadi kandidat besar pusat keuangan utama Islam. Selain itu, Hong Kong menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Dubai Financial Services Authority untuk mendukung inisiatif pemerintah Hong Kong dalam mengembangkan keuangan Islam. Inisiatif untuk meluncurkan perbankan syariah di Cina berawal pada tahun 2014 ketika Bank Muamalat Malaysia bekerja sama dengan Bank Zhuitian. Presiden Cina Xi Jinping meluncurkan Belt and Road Initiative atau BRI pada tahun 2013 yang merupakan salah satu proyek infrastruktur dan investasi terbesar di dunia dalam sejarah, di mana sebagian besar proyek BRI akan melalui negara-negara mayoritas Islam sehingga kemungkinan akan dibiayai dengan cara yang sesuai dengan syariah. Jepang mulai merambah ke sektor industri keuangan syariah global, ditandai dengan kerjasama pemberian fasilitas pembiayaan dengan skema murabahah antara Mizuho Bank dengan Islamic Corp for the Development of the Private Sector atau ICD. Selain itu, Jepang Financial Services Agency mendukung bank-bank Jepang untuk melakukan bisnis pembiayaan syariah di pasar luar negeri, dengan membiarkan anak perusahaan asing mereka mengambil deposito syariah. Ekonomi syariah di Amerika Serikat dimulai dengan berdirinya lembaga American Finance House Lariba yang memulai operasinya dengan menawarkan produk pembiayaan rumah berbasis syariah pada tahun 1987. Pada tahun 1989, berdiri lembaga keuangan yang bernama Amanah Growth Funds. Selanjutnya, pada tahun 1993, sejumlah bank internasional bekerja sama dengan bank perusahaan mortgage Amerika Serikat dan bank syariah untuk mengatur program pembiayaan rumah berbasis syariah. Pada tahun 1996, Harvard University membentuk Harvard Islamic Finance Program dalam membangun sebuah wadah untuk berdiskusi serta mengimplementasikan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. Pada tahun tersebut pula, berdiri sebuah asuransi syariah pertama di Amerika Serikat. Pada tahun 1999, OCC mengeluarkan acuan kepada UBK, produk pembiayaan rumah berbasis syariah dengan struktur murabahah. Pada tahun tersebut pula, Dow Jones Islamic Index launching di Bahrain. Nah, perkembangan keuangan Islam di Eropa ternyata ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan Islam di Eropa. Salah satunya adalah perbankan syariah. Bank di Eropa yang secara operasional berbasis syariah berjumlah 6 di Inggris. Selain itu, terdapat 16 bank konvensional yang melayani produk keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan takaful pun berkembang di Eropa. Inggris sebagai negara barat pertama yang menerbitkan obligasi syariah atau sukuk, juga merupakan pelopor pengembangan asuransi syariah. Selama 5 tahun terakhir, keuangan Islam di Afrika telah mengalami ekspansi besar-besaran. Bahkan, keuangan di Afrika telah mencapai 2,3 miliar US dollar hasil dari penerbitan sukuk Afrika. Sukuk tersebut menyediakan sumber pendanaan baru yang mencakup kedaulatan dan lembaga keuangan, yang diperkirakan bahwa pangsa aset perbankan syariah sebagai persentase dari total aset perbankan Afrika akan naik menjadi lebih dari 10% selama 5 tahun ke depan, dari tingkat saat ini yang berada di bawah 5%. Asal mula keuangan syariah di Afrika dapat ditelusuri kembali ke tahun 1960-an, di mana Mesir menjadi negara Afrika pertama yang menawarkan perbankan syariah low profile karena alasan politik. Sekarang, ada lebih dari 80 lembaga keuangan syariah di Afrika yang sebagian besar dari institusi ini telah memiliki lisensi dalam 5 tahun terakhir. Begitulah rangkuman perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Sekarang, sudah saatnya kita sebagai ekonom Rubbani ikut andil dan mengambil peran.